Ibu Bapak, Saudari dan Saudara terkasih, selamat Hari Raya Natal untuk kita semua dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Kita berjumpa lagi di channel Komsos Santo Yosef Pandan. Dan pada kesempatan ini, mari kita merenungkan bersama bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar bersama dalam perayaan Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Saya membacakan teks Injil yang kita dengar bersama dalam perayaan tersebut. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, pencinta sabda Tuhan di Komsos Santo Yosef Pandan. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar tadi sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Seperti saya sampaikan pada bagian awal tadi, pada setiap hari Minggu sesudah Hari Raya Natal, dalam kalender liturgi gereja kita dirayakan sebagai Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret. Perayaan ini tidak sekadar membawa kita pada kesadaran dan keyakinan akan posisi yang sangat istimewa dari keluarga kudus Nazaret, karena di tengah-tengah mereka lahir, hadir Juru Selamat seluruh dunia. Tetapi perayaan ini sekaligus menjadi undangan bagi kita semua untuk merayakan keluarga kita. Kehadapan Tuhan, kita pantas menghaturkan syukur, menghaturkan sembah bakti kita atas keluarga kita masing-masing. Kita semua lahir, hadir, bertumbuh dan berkembang dalam keluarga kita. Maka sangatlah beralasan bila hari Minggu ini
juga menjadi hari Minggu keluarga kita. Bersama keluarga Kudus Nazaret, kita merayakan berkat Tuhan untuk keluarga kita. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan bacaan pertama dari 1 Samuel bab 1 ayat 20 sampai dengan 28 dan bacaan Injil, salah satu hal yang menonjol di sana adalah perihal tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam bacaan pertama dalam kitab pertama Samuel bab 1 ayat 20 sampai dengan 28, di situ dikisahkan mengenai keluarga Hana dan Elkana suaminya. Mereka memiliki anak yang bernama Samuel. Bagi Hana, bagi Elkana, Samuel adalah berkat dari Tuhan. Mereka memohonkannya kepada Tuhan dan doa mereka didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Maka setelah Hana mendapatkan Samuel, dia membawa Samuel ke bait Allah dan menyerahkan dia kepada Tuhan, membuat syukuran atas kehadiran Samuel di dalam keluarga mereka, tetapi lebih daripada itu mempercayakan Samuel dalam bimbingan Tuhan. Dalam bagian akhir dari perikop itu dikatakan, "Aku menyerahkan dia kepadamu Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Jadi Elkana dan Hana mempercayakan anaknya kepada Tuhan, biar dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Lalu dalam bacaan Injil sangat jelas di sana dikisahkan bagaimana tanggung jawab Yosef dan Maria terhadap Yesus putra mereka yang adalah penebus seluruh umat manusia. Dikisahkan bahwa pada perayaan Paskah Yesus tertinggal di Yerusalem dan situasi itu mencemaskan orang tuanya, yakni Maria dan Yosef. Dan setelah mereka sadar, mereka tahu bahwa Yesus tidak bersama mereka, mereka mencari dia di antara keluarga mereka dan kemudian kembali ke Yerusalem. Ini mau mengungkapkan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dari orang tua. Ya, tidak membiarkan anak kehilangan begitu saja, tetapi ketika anak tidak berada dekat mereka, mereka mencari, menemukan, dan dalam bagian akhir dalam kisah itu dikatakan Yesus berada dalam asuhan mereka, bertumbuh, berkembang sebagai seorang beriman yang adalah putra Allah, tetapi lebih daripada itu dia menjadi juru selamat. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, dalam banyak dokumen gereja di sana ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam pendidikan anak adalah orang tua. Ya. Jadi orang tua mengambil peran yang paling utama dan pertama dalam pendidikan anak. Mendidik dalam berbagai aspek kehidupannya, jasmani dan rohani, kehidupan imannya, karakternya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Karena kita yakin sebagai orang beriman, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan mempercayakan anak itu kepada orang tua, tetapi sekaligus dalam upaya mendidik, membesarkan anak itu, orang tua bekerja bersama Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Hana, mempercayakan anaknya kepada bimbingan Tuhan, demikianlah di tengah-tengah keluarga Kristiani, anak tidak hanya diterima sebagai berkat Tuhan, tetapi juga bersama Tuhan mendidik, menuntun, membesarkan anaknya. Sehingga dalam surat Santo Yohanes dalam bacaan kedua dikatakan, ya kita semua anak-anak Allah. Ya, sebagai anak-anak Allah itu berarti kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita syukuri keluarga kita.
Kita serahkan seluruh pergumulan hidup keluarga kita kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan menuntun dan membimbing kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga beriman, tempat di mana setiap orang menemukan rumahnya bersama Tuhan, sehingga dia bertumbuh, berkembang sebagai anak-anak Allah. Doa saya dan berkat Tuhan menyertai saudara-saudari. Dan sekali lagi selamat Natal, selamat memasuki tahun baru 2022. Ciao. Baik para saudari dan saudara terkasih, terima kasih banyak telah mengikuti permenungan kami di channel Komsos Santo Yosef Pandan. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan mendatang di channel yang sama. Dan selamat Natal sekali lagi untuk kita. Berkat Tuhan menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita di tahun 2022. Tuhan bersama kita.